Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 177. Han Yuxuan akhirnya menghela nafas depresi dan mengenali kenyataan. Dia hilang. Kekalahan itu selesai dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Dia tidak bisa melakukan apa yang telah dilakukan Fang Qiu. Bukan hanya dia. Bahkan tuannya, Wei Qi, penguasa tulang, mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mencapai akurasi seperti itu. Wajah Han Yuxuan berubah pucat. Dia menatap Fang Qiu seolah melihat alien. Tidak ada rasa lega dari keterkejutan itu. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bagaimana bisa Fang Qiu sekuat ini? Dia begitu kuat sehingga dia benar-benar menghancurkannya. Di bawah panggung, mendesis. Penonton tidak bisa menahan napas. Baik para siswa dan pemimpin universitas hadir dengan kagum pada teknik Fang Qiu. Saat ini, Chen Yinseng akhirnya mengerti mengapa Fang Qiu direkrut secara khusus ke ortopedi rumah sakit dan mengapa ia menerima spanduk sutra dari pasiennya. Itu semua karena kekuatan sejatinya. Kekuatannya yang tangguh dan menakutkan. Mengetahui Han Yuxuan tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, Fang Qiu berbalik ke tuan rumah. Saat mata mereka bertemu, tuan rumah segera merasakan niat Fang Qiu. Di sini aku mengumumkan. Tempat pertama dari kuis mahasiswa baru ini adalah pengobatan Cina Universitas Jiangjing. Dan juara dari kontes individu adalah Fang Qiu. Pengumuman menyebar. Kembali dari keterkejutannya, sensasi langsung tercipta di aula. Tepuk-tepuk-tepuk. Ada tepuk tangan meriah. Fang Qiu. Fang Qiu. Sorakan naik di sekitar. Semua orang memanggil nama Fang Qiu. Mata semua orang dipenuhi dengan antusiasme dan kegembiraan yang melonjak, memandang Fang Qiu seperti penggemar yang paling fanatik. Siapa Fang Qiu? Pemenang. Sang juara tanpa keraguan. Menderita keracunan makanan, ia masih berhasil mencetak kejuaraan di kontes individu. Raja kuis ini yang memimpin Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dari tempat terakhir kedua hingga kejuaraan. Dia layak mendapat tepuk tangan dan tepuk tangan ini. Mahasiswa dari 8 universitas lainnya juga bertepuk tangan secara spontan. Mereka yakin. Keengganan mereka untuk menerima ini semua hilang. Mereka mengagumi genggaman pengetahuan Fang Qiu serta kontribusinya pada kejuaraan UJCM. Meskipun skor akhir belum keluar, mereka semua tahu bahwa UJCM memiliki tempat pertama dengan margin besar. Mereka lebih terkesan dengan kontrol kekuatan Fang Qiu dalam tulang. Karena mereka baru saja berada di jalur pengobatan Tiongkok, Fang Qiu sudah merupakan langkah besar di depan mereka. Mereka yakin. Di bawah panggung, Jiang Miaoyu, Jiang Mengji, dan trio dari asramanya juga bertepuk tangan dengan gembira. Hanya mereka yang tahu betapa sulitnya perjalanan ini untuk Fang Qiu. Mereka tidak mengalami rasa sakit yang tajam yang disebabkan oleh keracunan makanan tetapi mereka bisa membacanya di wajah pucat Fang Qiu yang mematikan. Fang Qiu menempati posisi pertama dalam situasi ini. Dan dia menekan Han Yuxuan secara brutal dalam kompetisi kekuatan. Fang Qiu, kami bangga padamu. Fang Qiu membungkuk di depan hadirin sebelum berjalan menuruni panggung. Setelah pengumuman tuan rumah. Di bawah kepemimpinan Fang Qiu, berita tentang pengobatan Cina Universitas Jiangjing yang naik ke tempat pertama segera menyebar di 9 universitas serta perguruan tinggi TCM lainnya yang telah menonton kuis ini dengan cermat. Mendengar beritanya, semua perguruan tinggi TCM terkejut. Mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jingbei membahasnya dengan marah. Omong kosong. Bagaimana itu mungkin? Persetan. Kejuaraan seharusnya menjadi milik kita. Fang Qiu ini menghancurkan segalanya. Bukankah ini cukup memalukan bagimu? Apakah Anda tidak membaca pesan dari para siswa di situs? Han Yuxuan menantang Fang Qiu tetapi dikalahkan secara brutal. Anda masih memikirkan kejuaraan. Itu sudah memalukan dan kami sudah 2 kali. Di mana Fang Qiu ini berasal? Bahkan magang dokter yang sangat terampil Wei Qi tidak bisa mengalahkannya. Ini tidak bisa dipercaya. Saya berharap Han Yuxuan tidak begitu impulsif. Setidaknya sekolah kami mendapat tempat kedua dan ketiga. Sekarang reputasi kami hancur. Ya, saya tidak tahu apa yang salah dengan kepala Han Yuxuan. Mengapa dia pengadilan penghinaan? Universitas Pengobatan Cina Zhongzhou. Setelah menerima peringkat akhir kuis, mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Zhongzhou memberikan respons paling intens. Karena mereka adalah juara tahun lalu. Mahasiswa baru tahun ini sangat mengesankan. Ya, tahun lalu kami mengirim 2 keturunan keluarga pengobatan Tiongkok tradisional dan menang dengan mudah. Kali ini Tao Yiran, juga keturunan keluarga pengobatan Tiongkok tradisional, hanya berhasil masuk 5 besar. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sangat kompetitif, terutama yang bernama Fang Qiu. Fang Qiu itu aneh. Ya,
Dia mendapat nilai sempurna dalam tes sebelum kuis. Dia menyelesaikan semua pertanyaan dalam tes kuis lebih cepat dari orang lain dan mencetak 100 lainnya. Setelah itu, dia mengalahkan semua kontestan sepanjang jalan sepanjang kompetisi. Kekuatannya cukup banyak pada tingkat siswa PH. Dia benar-benar aneh. Universitas Kedokteran Zhongsu. Sial. Kenapa sekolah kita di tempat terakhir lagi? Bukankah salah satu siswa kami berhasil masuk 10 besar? Kenapa kita masih yang terakhir? Ini terlalu memalukan. Mereka mendapat begitu sedikit poin dalam beberapa putaran pertama. Berani-beraninya mereka mewakili universitas kita karena tidak mampu mengambil peluang. Sial. Tempat terakhir, saya tidak akan pernah mendapatkan hasil seperti itu sepanjang hidup saya, tetapi sekarang saya memiliki gelar ini di kepala saya. Ini memalukan. Universitas harus melakukan sesuatu dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan pernah bisa meluruskan punggung kita. Harus berubah. Sekolah harus berubah atau aku akan pindah. Iya nih. Ayo protes. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Saat kompetisi individu berakhir di pagi hari. Seluruh kampus penuh sukacita seolah-olah itu adalah tahun baru Imlek. Setiap wajah diterangi dengan senyum cerah kebahagiaan dan kegembiraan. Juara. Kehormatan ini bukan satu orang. Itu milik seluruh sekolah. Itu milik semua orang di sekolah ini. Jadi semua orang senang. Mereka berbagi ini dengan siapapun yang mereka temui seolah-olah mereka memiliki nilai sempurna dalam ujian. Pada waktu bersamaan, kejuaraan Fang Qiyu bersama dengan perbuatan sebelumnya diorganisir bersama dan diunggah ke BBS kampus mereka. Popularitasnya langsung naik. Dia adalah topik utama semua orang. Berkat diskusi panas mereka, indeks hit Fang Qiyu naik dengan cepat di BBS, mengambil alih pria misterius untuk pertama kalinya yang telah menempati posisi teratas untuk waktu yang sangat lama. Saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat, Fang Qiyu kembali ke kamar asramanya tepat setelah kuis untuk mengendalikan ki internalnya untuk mengeluarkan racun yang tersisa. Sampai siang, Fang Qiyu akhirnya membersihkan racun dari tubuhnya. Semua itu. Tanpa racun, rasa sakit yang tajam di perut bagian bawahnya hilang sekaligus. Fang Qiyu merasa lega dan wajahnya yang pucat mulai berubah warna ketika ki internalnya terbang. Dia menghela nafas panjang. Akhirnya semuanya habis. Namun, dia belum punya waktu untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas keracunan. Kuis sudah berakhir tetapi upacara penghargaan sedang berlangsung. Tentu saja. Upacara ini diadakan di antara kerumunan sangat kecil dari 9 universitas yang berpartisipasi dalam kuis. Siswa yang tidak ikut kompetisi tidak dapat hadir. Waktu dan lokasi dirahasiakan dari mereka. Fang Qiyu memeriksa waktu. Pukul 1.55 siang. 20 menit hingga upacara penghargaan. Fang Qiyu meninggalkan kamar asramanya untuk menerima hadiahnya setelah beberapa pemikiran. Di luar ruang konferensi, telepon di sakunya mulai berdering tiba-tiba. Setelah mendengar telepon berdering, Fang Qiyu mengeluarkan telepon. Telepon itu dari Chao Ze. Halo. Bingung, Fang Qiyu menjawab. Apakah itu Fang Qiyu? Suara Chao Ze masuk dan terdengar cemas. Ini aku. Ada apa? Tanya Fang Qiyu. Datanglah ke rumah sakit sekarang. Ada kecelakaan mobil dan sopir taksi dengan tulang patah menyebut Anda dan hanya Anda yang merawatnya. Dia menolak untuk ditangani oleh orang lain. Chao Ze mendesak, datanglah dengan cepat. Baik. Tunggu aku. Fang Qiyu menjawab sekaligus. Setelah menutup telepon, dia bergegas ke ruang konferensi untuk upacara penghargaan. Setelah meminta 1 hari libur dari rumah sakit, dia tidak berencana untuk pergi ke rumah sakit tetapi panggilan Chao Ze membuatnya sangat cemas. Seorang pasien dari kecelakaan mobil tidak dapat menunda. Semua orang bingung dengan akses tiba-tiba Fang Qiyu. Apa yang sedang terjadi? Guru, saya benar-benar minta maaf tetapi ada sesuatu yang baru saja muncul di rumah sakit. Fang Qiyu menjelaskan kepada para pemimpin universitas yang hadir. Seorang pasien dari kecelakaan mobil memberitahu saya untuk mengobati lukanya. Dia menolak semua dokter lain. Ini darurat. Aku harus pergi sekarang. Di ruang konferensi. Setelah mendengar itu, para pemimpin segera menjadi serius. Pasien adalah prioritas. Lanjutkan. Kata Chen Yinseng. Cepat. Upacara penghargaan dapat ditunda. Ya, jangan tunda itu. Para pemimpin universitas lain mengangguk serempak. Pada saat ini, setelah berada di kamar untuk sementara waktu, Han Yuxuan tiba-tiba bangkit dan berkata kepada Fang Qiyu, biarkan aku ikut denganmu. Setelah kalah dalam kompetisi, dia masih ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Dia kehilangan persaingan kekuatan tetapi dia bertekad untuk melihat keterampilan praktis Fang Qiyu.
Ya, Han Yuxuan sedang belajar dengan Tuan Tulang Wei Wei. Dia sangat berpengalaman dalam boneset. Biarkan dia pergi denganmu. Siswa lain juga dapat pergi dan melihat seberapa cemerlang Fang Qiu. Kata Jiang Hai, Wakil Presiden Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Direktur Chen, ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih. Fang Qiu akan melakukan yang terbaik dan siswa kami akan belajar. Kedengarannya ini tidak benar. Kata Fang Qiu dengan cemberut, rumah sakit adalah tempat yang serius. Lebih baik memiliki lebih sedikit orang. Tidak masalah. Kata Chen Yinseng, saya akan memberitahu direktur rumah sakit Anda tentang masalah ini. Anda bisa membawa mereka. Mendengar itu, Fang Qiu berhenti berdebat. Dia memimpin rombongan siswa menuju rumah sakit dengan cepat. Segera, mereka tiba di rumah sakit. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di lobi di lantai dasar. Beberapa perawat ortopedi sedang menunggu Fang Qiu dengan cemas. Dokter Xiao Fang, akhirnya. Begitu Fang Qiu masuk, seorang perawat segera datang, menyerahkan gaun putih yang sudah disterilkan kepada Fang Qiu. Bagaimana keadaan pasien? Fang Qiu menerima gaun itu dan memakainya sambil bertanya. Pasien berbaring di koridor di ortopedi. Dokter lain menawarkan layanan mereka tetapi dia menolak. Dia bersikeras menunggumu. Perawat berlari ke depan untuk memimpin jalan saat dia menjelaskan. Sudah berapa lama dia menunggu? Tanya Fang Qiu. 5 atau 6 menit. Jawab perawat itu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 178. Di dalam lift, Fang Qiu terus bertanya. Cedera di tulang kering sebelah kiri. Tidak ada tulang yang terlihat tetapi tampaknya cacat. Jawab perawat itu. Mendengar itu, Fang Qiu mengerutkan kening. Sin yang cacat bisa menjadi masalah yang sangat serius. Biasanya patah tulang tidak akan menyebabkan anggota badan rusak kecuali itu terlalu parah. Fang Qiu diikuti dengan cermat. Han Yuxuan, Jiang Miaoyu, Jiang Mengji, dan Su Zimo kagum. Mereka tidak menyangka Fang Qiu dihormati di rumah sakit. Seorang pasien sebenarnya menamainya untuk perawatan. Tidak ada dokter lain yang diizinkan menangani lukanya. Masalah seperti itu tidak umum di rumah sakit. Bahkan, Fang Qiu tampaknya memiliki beberapa prestise di rumah sakit dilihat dari sikap perawat terhadapnya. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Fang Qiu di rumah sakit hanya beberapa minggu memasuki semester untuk mendapatkan prestise seperti itu. Secepatnya, mereka naik ke lantai 7 dan pintu lift terbuka. Fang Qiu dan perawat pergi lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Begitu mereka keluar dari lift, Fang Qiu memperhatikan koridor departemen ortopedi benar-benar penuh dengan dokter, perawat, dan pengunjung pasien, siap untuk pertunjukan. Ia di sini. Dokter Xiao Fang ada di sini. Buat beberapa ruang. Biarkan Dokter Xiao Fang lewat. Begitu Fang Qiu muncul, kerumunan mulai berteriak di koridor. Ketika mereka berteriak, mereka membuka jalan bagi Fang Qiu untuk lewat. Mengangkat matanya, Fang Qiu melihat seorang pasien setengah baya berbaring di tengah koridor di tempat tidur terpisah yang ditempatkan di dinding. Dokter Xiao Fang, bantu aku. Mendengar panggilan orang banyak, pria parubaya itu mendongak dan mengangkat bagian atas tubuhnya kesakitan, memohon pada Fang Qiu. Jangan bergerak. Aku akan melakukan yang terbaik. Fang Qiu bergerak maju untuk menghentikan gerakan pria parubaya itu dan merasakan tulang yang patah dengan tangannya. Itu segera jelas. Sin kiri pasien memiliki fraktur kominutif seperti yang diharapkannya, dengan banyak fragmen tulang, tersebar oleh kekuatan impak dan tertusuk di dalam daging. Kirim dia ke ruang konsultasi dan tidak ada akses yang diberikan kepada siapapun. Setelah mengetahui tentang kondisi pasien, Fang Qiu berkata kepada perawat di sebelahnya sekaligus. Baik. Beberapa paramedis segera mendorong tempat tidur. Fang Qiu memasuki ruang konsultasi terlebih dahulu dan mulai mendisinfeksi tangannya. Di sini, saat Fang Qiu sedang membersihkan tangannya, Han Yuxuan menyelinap ke ruang konsultasi dan memeriksa kondisi pasien. Menyadari betapa seriusnya kondisi pasien, Han Yuxuan langsung mengerutkan kening. Pada saat ini, Fang Qiu selesai membersihkan tangannya dan kembali. Di cas ini, kamu masih memperlakukannya dengan teknik tulang belulangmu. Han Yuxuan menoleh ke Fang Qiu dan bertanya. Iya nih. Fang Qiu mengangguk, merasa positif. Hehe. Han Yuxuan tertawa dengan sedikit amarah dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter atau tidak memiliki petunjuk tentang seberapa serius kondisi yang kita hadapi atau kamu tahu tetapi tidak peduli seperti penipu atau pembohong. Setelah itu, dia mengerang dingin dan berbalik kepada pasien yang menderita di tempat tidur, Anda mengalami patah tulang. Dalam keadaan ini, potongan-potongan tulang yang patah tersebar di seluruh. Banyak dari mereka yang tersangkut di daging Anda.
Teknik pengaturan tulang saja tidak cukup. Saya menyarankan Anda untuk menjalani operasi. Mendengar itu, pria parubaya di ranjang yang sakit tiba-tiba merasa ragu. Dia mempercayai Fang Qiu tetapi tulang keringnya membuatnya sangat bingung, sangat takut menjadi cacat. Dia bersikeras menunggu Fang Qiu karena dia percaya bahwa Fang Qiu tidak akan menyakitinya. Tetapi pemuda ini benar. Pada waktu bersamaan, banyak siswa dari universitas lain yang mengikuti Fang Qiu di sini dan juga kerumunan yang telah menunggu di koridor untuk sebuah pertunjukan semua berkumpul di depan ruang konsultasi, memandang Fang Qiu dengan ragu. Dokter Xiao Fang, ini. Pria parubaya itu bertanya, sangat khawatir. Aku bisa mengobati lukamu. Saya tidak akan keberatan jika Anda memilih untuk menjalani operasi. Kata Fang Qiu. Dia menghormati semua pilihan pasien. Itu tidak ada hubungannya dengan menghindari tanggung jawab. Dia sudah mengatakan dia bisa mengobatinya. Itu terserah pasien. Dia tidak menyalahkan Han Yuxuan karena terlibat dalam ini karena apa yang dikatakan Han Yuxuan benar. Memang sulit bagi teknik Bonnet untuk bekerja secara efektif ketika sampai pada fraktur yang dikomunikasikan. Tapi dia adalah Fang Qiu. Dia memiliki kekuatan mental. Saya percaya kamu. Setelah berpikir panjang, pasien mengepalkan giginya dan berkata, kamu telah menyembuhkanku berkali-kali di masa lalu. Saya percaya tidak ada seorang pun di rumah sakit ini lebih dari Anda. Karena Anda telah mengatakan Anda dapat memperlakukan saya, silakan dan lakukan itu. Fang Qiu mengangguk dan segera memesan, silakan tinggalkan ruangan, semuanya. Mendengar itu, perawat mendekat untuk mengeluarkan kerumunan dari ruangan. Pikirkan lagi. Saya tahu tulang. Saya tidak berbohong. Han Yuxuan berkata kepada pria parubaya dengan cemas. Tolong pikirkan lagi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Han Yuxuan menatap Fang Qiu dengan kemarahan di wajahnya dan berteriak, Fang Qiu, aku tidak tahu kamu adalah penjahat tanpa etika medis. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menuntutmu. Setelah itu, dia meninggalkan kamar. Fang Qiu mengabaikan Han Yuxuan sepenuhnya. Setelah kerumunan keluar, Fang Qiu berbalik ke pria parubaya. Apakah Anda perlu anestesi? Proses Bonnet bisa sangat menyakitkan. Jika Anda bisa menangani ini, saya tidak merekomendasikan anestesi. Seberapa menyakitkan? Tanya pria parubaya itu. Kau bisa menanggung ini dengan gigi terkatup. Kata Fang Qiu. Siapa yang butuh anestesi untuk itu? Lanjutkan. Pasien mengepalkan giginya tetapi tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kain kasa di atas meja. Dia bertanya, bisakah kamu mengambilkan kasa untukku? Saya akan menggigitnya. Tentu. Fang Qiu mengeluarkan kain kasa dan menyerahkannya padanya. Lalu ia memperbaiki kaki kiri pasien dengan kuat menggunakan fiksator medis dan menarik kaki pasien dengan lembut dengan tandu. Sama seperti apa yang dia lakukan di kota kumuh dengan anak itu. Fang Qiu memulai pengaturan tulang. Dia meletakkan tulang utama kembali ke tempatnya sambil menarik kaki kiri pasien yang cacat dengan tandu. Di tempat tidur yang sakit, pasien menggigit kasa dengan erat, matanya tertutup rasa sakit. Tulang yang patah terasa sakit. Pengaturan tulang bahkan lebih menyakitkan. Terutama karena dia terluka sangat parah. Cedera normal bisa dengan mudah diperbaiki oleh tulang. Tetapi dia membutuhkan proses yang hati-hati dan lengkap. Proses ini terlalu lama. Begitu juga rasa sakitnya. Tidak terpengaruh oleh tampilan menyakitkan pasien. Fang Qiu fokus pada hal itu sepenuhnya. Dia terus bergerak. Setelah berhasil mengembalikan tulang utama pasien, ia menyentuh kaki lagi dengan hati-hati dari atas ke bawah, mengonfirmasi bahwa pengaturan ulang berhasil. Kemudian dia mulai merasakan pecahan tulang di dalam daging. Ternyata ada 7 patah tulang. Setelah mengkonfirmasi lokasi tulang yang patah, Fang Qiu menarik napas dalam-dalam. Dia menutupi area di mana 7 potongan tulang yang patah terletak dengan kedua tangannya dan segera mulai menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan dan mengatur ulang tulang yang patah. 1 potong. Bagian kedua. Berbeda dari tulang tangan, tulang kering memiliki darah dan daging yang lebih tebal. Pecahan tulang yang tersangkut di daging jauh lebih sulit untuk diatur ulang. Namun, Fang Qiu tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Alisnya dirajut bersama dan giginya terkatup. Dia terus mengerahkan kekuatan mentalnya. Dia terus dan terus sampai keringat keluar dari dahinya dan kepalanya sakit. Selama ini, pasien berangsur-angsur rileks. Rasa sakitnya tidak sekuat sebelumnya. Dokter Xiao Fang, apa aku baik-baik saja sekarang? Tanya si pasien. Hampir sampai. Fang Qiu menjawab dengan suara rendah. Pasien segera berhenti berbicara, berusaha untuk tidak mengganggu Fang Qiu. 10 menit kemudian, Fang Qiu akhirnya mengatur ulang semua pecahan tulang di betis pasien.
Setelah mengatur ulang, dia memindai betis pasien dengan ki internalnya, menyegel jahitan dengan sempurna sebelum bersantai. Fiuh. Dia menghela nafas panjang. Fang Qiu menyeka keringat di dahinya. Pada saat itu, dia berkeringat deras sehingga kerah gaun putihnya basah oleh keringat. Selesai. Fang Qiu berkata kepada pasien sambil tersenyum. Frakturmu cukup serius. Biasanya diperlukan pembedahan karena tulang perlu diperbaiki dengan jarum baja untuk memastikan tulang tumbuh kembali dengan baik. Namun, penggunaan jarum baja akan membuat lubang di lutut atau tumit Anda, yang akan sangat mempengaruhi kehidupan masa depan Anda. Sekarang tulangmu sudah diatur dan semua bagiannya diatur ulang dan dihubungkan kembali. Itu akan tumbuh dan sembuh dengan baik tanpa jarum baja. Kemudian, Anda harus mendapatkan gips dan tetap menggunakannya selama 2 bulan. Jauhkan kaki Anda dari tanah selama 3 bulan. Beristirahat di tempat tidur akan menjadi yang terbaik. Memahami. Baik. Mendengar bahwa perawatannya selesai, pasien berjanji dengan senang hati. Fang Qiu mengangguk dan melangkah ke pintu. Dia berkata kepada perawat di luar, sudah selesai. Bawa pasien untuk mendapatkan gips. Jangan sampai kakinya menyentuh tanah. Mengerti. Perawat pergi ke ruang konsultasi, hendak mendorong pasien. Segera setelah dia mendorong pasien keluar dari ruangan. Han Yuxuan, yang telah menunggu di luar selama ini, tiba-tiba mengulurkan tangannya ke betis pasien. Jangan menyentuh. Fang Qiu berteriak dengan dingin sekaligus ketika dia meraih lengan Han Yuxuan. Saya baru saja mereset tulang pasien sepenuhnya. Jangan mengacaukannya. Setel ulang sepenuhnya. Jangan mengacau. Han Yuxuan tertawa, kesal, dan menjawab dengan suara dingin, saya pikir Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Fang Qiu mengabaikannya. Tapi Han Yuxuan tidak selesai. Dia memblokir tempat tidur yang sakit dan berkata kepada pasien dan anggota keluarganya yang peduli berdiri di samping tempat tidur, kondisi Anda sangat serius. Bagaimana Anda bisa mendengarkannya? Semua baik karena dia bilang begitu. Siapa yang butuh teknologi tinggi? Anda harus mengambil X-ray scan untuk fraktur Anda. Anda harus merawat tubuh Anda sendiri. Pasien membeku. Kerabatnya juga ragu-ragu. Baik. Saya akan membayarnya. Mari kita pindai X-ray sekarang. Han Yuxuan mendorong perawat ke samping dan mendorong pasien ke departemen radiologi. Para mahasiswa dari universitas lain berdiri di sana dan menyaksikan. Chen Yinseng dan pemimpin universitas lainnya yang telah tiba selama perawatan Fang Qiu tidak bisa menghentikan ini karena Han Yuxuan melakukan ini untuk pasien. Mereka hanya bisa menunggu hasilnya. Fang Qiu berdiri di sana dengan tenang tanpa niat untuk menghentikannya. Jika Anda ingin menghabiskan uang, silakan. Itu bukan urusannya. Semua orang menunggu hasilnya dengan tenang. Fang Qiu menghirup air, diam-diam memulihkan kekuatannya. Kerumunan memandang Fang Qiu dan memeriksa waktu pada arloji elektronik yang tergantung di dinding, merasa cemas. Mereka semua tahu bahwa Han Yuxuan melakukan ini demi pasien serta mempertanyakan Fang Qiu. Tanpa banyak berpikir, mereka bisa tahu dari kata-kata Han Yuxuan. Mereka semua tahu tetapi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Han Yuxuan tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan, setelah mendengar deskripsi Han Yuxuan tentang kondisi pasien, mereka terkejut bahwa Fang Qiu dapat menggunakan teknik bonet untuk mengobati fraktur yang hilang tanpa operasi. Apakah Fang Qiu benar-benar pembohong dengan reputasi sia-sia dan tidak ada etika medis yang memperlakukan pasiennya seperti yang dikatakan Han Yuxuan? Jiang Miaoyu, Jiang Mengji, dan Zhu Benzeng berdiri di samping Fang Qiu tanpa sepatah kata pun. Mereka memiliki banyak pertanyaan tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Karena Fang Qiu terlalu tenang. Dia tampak tanpa khawatir. Apa kabar? Setelah beberapa saat, Jiang Miaoyu bertanya dengan berbisik.